Sobat Belajar, bagaimana kabarnya nih? Semoga Sobat Belajar di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama kami di sini. Penasaran gak hari ini kita mau belajar apa? Jadi, kakak mau ngasih tahu sedikit nih, atau mau cerita-cerita sedikit nih sama Sobat Belajar di rumah. Pastikan Sobat Belajar sering nih ya lihat berita-berita gitu di televisi, atau bahkan baca-baca berita di gadget Sobat Belajar gitu. Nah, sekarang ini kan eranya pembangunan infrastruktur kayak gitu. Banyak akhirnya infrastruktur di daerah yang dibangun oleh pemerintah pusat untuk ibaratnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kayak gitu. Tujuannya apa sih Kak dibangun infrastruktur itu? Jadi tujuan dibangun infrastruktur itu agar pendistribusian ekonomi itu bisa merata ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, Sobat Belajar juga pasti udah ini ya, maksudnya yang Sobat Belajar tinggal di daerah nih udah nggak kesusahan sama infrastruktur yang ada di daerah rumah Sobat Belajar gitu. Misalkan Sobat Belajar ada yang tinggal di daerah Bogor pedalaman atau misalkan di daerah-daerah Pulau Jawa tapi yang masuk ke daerah desa atau perkampungan nih gitu. Udah nggak kesusahan lah gitu untuk akhirnya menggapai atau mengakses fasilitas-fasilitas umum tertentu. Nah, Kak, apa hubungannya sih infrastruktur sama materi yang mau kita bahas? Nah, jadi materi hari ini mau kita bahas sama-sama yaitu mengenai kini saatnya ekonomi daerah bangkit. Nah, ini merupakan materi dari pengaruh APBD terhadap perekonomian, gitu Sobat Belajar. Nah, misalkan Sobat Belajar bingung ya, apa sih Kak pengaruhnya infrastruktur sama pengaruh APBD? Nah, daripada penasaran, daripada bingung-bingung, simak ya penjelasan dari Kakak. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Halo Sobat Belajar, nah sekarang kita akan membahas mengenai pengaruh APBD terhadap perekonomian dengan judul Kini Saatnya Ekonomi Daerah Bangkit. Kenapa sih Kak, kok ngebahasnya ekonomi daerah? Karena erat kaitannya ekonomi daerah ini sama APBD. APBD yaitu Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah, kayak gitu. Jadi di sini kita akan membahas mengenai apa sih pengaruh APBD terhadap perekonomian, terus apa sih pengaruh APBD sehingga bisa meningkatkan ekonomi di daerah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas nih. Nah, pertama-tama kakak akan menjelaskan di sini mengenai apa sih itu APBD gitu. Mungkin Sobat Belajar masih agak awam ya sama istilah APBD atau mungkin udah familiar banget nih sama APBD. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai pengertian APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, singkatannya APBD, adalah perkiraan besarnya rencana pendapatan dan belanja daerah dalam jangka waktu tertentu dalam masa yang akan datang yang disusun secara sistematis dengan prosedur dan bentuk tertentu. Nah, ini kakak garis bawahi ya. Di sini dia menyebutkan yaitu perkiraan besarnya rencana gitu. Jadi namanya anggaran berarti masih rencana nih pendapatan dan belanja daerah gitu. Jadi anggaran ini atau nominal-nominal yang ditulis dalam APBD ini sifatnya baru rencana, belum realisasi atau belum belum saat itu terjadi gitu. Jadi masih rencana karena anggaran. Nah, kemudian di sini digarisbawahi juga dalam jangka waktu tertentu. Terus dalam masa yang akan datang. Karena dia rencana berarti dalam masa yang akan datang. Misalkan contohnya pemerintah daerah DKI Jakarta membuat APBD untuk masa 2020-2023 gitu, di masa 2021 sekarang. Berarti pemerintah DKI Jakarta ini udah menyusun anggaran atau rencana penerimaan sama pengeluaran belanja yang akan dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta itu untuk tahun 2023. Jadi karena sifatnya masih anggaran, jadi nominal-nominal yang tertera pada APBD ini masih bisa diubah dan disesuaikan lagi, seperti itu. Nah, kemudian kakak akan mengenali nih regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai APBD. Pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kemudian yang ketiga ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
serta tata cara pengawasan, penyusunan, dan penghitungan APBD. Selanjutnya yang terakhir ada PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Nah, di sini kenapa Kak kita ngebahas tentang perimbangan, dana perimbangan? Nah, di sini kan kita garis bawahi ya, di sini kita membahas tentang dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu. Kenapa Kak harus ada perimbangan? Jadi gini Sobat Belajar konsepnya. Anggaran dari pemerintah negara itu kan nantinya akan didistribusikan atau diberikan secara merata ke setiap daerah yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi kayak gitu. Nah, kemudian kenapa di Undang-Undang Nomor 33 ini mengatur tentang perimbangan agar pengeluaran negara itu bisa dikeluarkan atau didistribusikan ke masing-masing daerah itu secara merata. Perimbangan, kata kuncinya imbang gitu. Jadi harus seimbang. Oke, berarti Sobat Belajar udah paham ya mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan ini. Yang pertama ada UU nomor 32 tahun 2003, UU nomor 33 tahun 2003, jangan sampai ketukar, ini 32, ini 33. Ini dia mengatur tentang pemerintahan daerah, yang ini mengatur tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian di sini ada keputusan Menteri Dalam Negeri, dan di sini ada PP, peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya nih Sobat Belajar, kita akan membahas atau mengenal lebih dalam mengenai fungsi APBD. Di sini ada 3 fungsi APBD yang akan disebutkan pertama-tama, yaitu ada fungsi otorisasi. Nah, dia itu mengenai anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, singkatnya kayak gini, setiap pemerintah itu kan punya otoriter gitu. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu mempunyai otoriter untuk mengembangkan daerahnya masing-masing atau mengembangkan negara tersebut gitu. Jadi adanya APBD ini untuk otorisasi gitu, untuk membantu otoriter dari pemerintah tersebut dalam artian jadi merealisasi pendapatan dan belanja menjadi dasar, jadi acuan ketika akhirnya anggaran tersebut yang sudah disahkan gitu, yang sudah disahkan anggarannya, kemudian ingin direalisasikan. Nah, ini bisa jadi patokan nih, si anggarannya ini bisa jadi dasar. Kira-kira contoh ya, misalkan kasusnya gini, anggaran dasarnya itu untuk pembelanjaan pegawai, contohnya misalkan 3 triliun. Tapi ternyata realisasinya itu bisa sampai 3,5 triliun. Berarti kan saat realisasinya itu ada kelebihan dana yang nggak sesuai sama anggaran. Nah, itu patut nanti pemerintah itu mengevaluasi mengapa realisasi anggarannya itu, realisasi dananya itu melebihi anggaran sebesar dari 3 triliun menjadi 3,5 triliun kayak gitu. Nah, itu fungsi dari otorisasi ya Sobat Belajar. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai fungsi perencanaan. Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Sini kakak tulis. Anggaran sama dengan perencanaan. Jadi di sini merencanakan ya kata kuncinya. Merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Misalkan anggarannya itu dibuat untuk tahun 2021. Berarti dia menjadi pedoman untuk perencanaan pengeluaran atau pendapatan pada tahun 2021 seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi pengawasan. Nah, tadi udah otorisasi perencanaan, kemudian diawasi nih terhadap realisasi atau kebijakan-kebijakan dari APBD tersebut. Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kita garis bawahi di sini ada keberhasilan atau kegagalan. Jadi, keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan suatu penyelenggaraan itu bisa dilihat dari anggaran atau realisasi anggaran APBD setiap pemerintah seperti itu. Nah, ini ada fungsi pengawasan. Jadi APBD ini mempunyai fungsi gitu untuk mengawasi kira-kira kalau misalkan kayak tadi kakak kasih contoh anggaran untuk belanja pegawai itu 3,5 triliun dari awalnya itu 3 triliun. Berarti mengalami kelebihan gitu.
Nah, kira-kira nanti di fungsi pengawasan ini bisa jadi evaluasi yang tadi kakak jelaskan ya, bisa jadi evaluasi kira-kira apa nih yang harus diperbaiki, kemudian bisa jadi patokan untuk menilai anggaran ini tuh telah berhasil atau mengalami kegagalan. Seperti itu sobat belajar ya. Kemudian selanjutnya ada fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tadi yang pertama kan udah otorisasi, terus nih ya, otorisasi, perencanaan, pengawasan. Nah selanjutnya ini ada alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk fungsi alokasi sendiri, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Jadi, anggaran ini kan nantinya akan dialokasikan atau dipos-posin gitu ya, misalkan untuk belanja pegawai yang tadi kakak ceritakan, itu untuk membayar gaji pegawai negeri sipil mungkin di beberapa daerah. Nah, kemudian untuk belanja-belanja yang lain itu kan udah diposin atau udah disusun sedemikian rupa ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini, nah ini tuh harus diarahkan untuk menciptakan, ini kakak garis bawahi ya, di sini dia diarahkan kata kuncinya untuk menciptakan lapangan kerja dan poin-poin yang lain, mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah. Nah, di sini kata kuncinya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah ya, sobat belajar. Jadi, anggaran ini tuh harus bisa diarahkan agar bisa meningkatkan nih, kalau misalkan anggarannya itu tepat sasaran atau nominalnya sesuai dan realisasinya juga sesuai, maka nanti efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah juga akan meningkat karena dengan seiringnya tadi pembelanjaan daerah atau pemakaian dananya tersebut sudah tepat sasaran dan tepat dalam hal nominal, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi distribusi nih sobat belajar. Kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Nah, saat distribusi yang tadi kakak sudah jelaskan di awal bahwa anggaran itu harus didistribusikan secara merata gitu. Jadi nggak ada nih daerah satu sama daerah yang lain itu menerima atau membuat anggaran atau merealisasikan anggarannya itu berbeda-beda. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ini nggak ada rasa keadilan dan kepatuhan dari daerah masing-masing tersebut. Kita kan tujuannya untuk menciptakan Indonesia yang adil dan sejahtera dan merata gitu. Jadi nggak hanya di ibu kota saja, nggak hanya di Jakarta saja, atau nggak hanya di Pulau Jawa saja. Harapannya perekonomian negara ini bisa merata, atau bisa makmur, atau bisa adil gitu, dari Sabang sampai Merauke. Berarti dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, maupun Pulau Papua, kayak gitu. Nah makanya kenapa adanya APBD. Nah ini APBD juga berfungsi sebagai distribusi agar tadi dia bisa menciptakan rasa keadilan dan kepatuhan. Selanjutnya di sini ada fungsi stabilisasi nih sobat belajar. Stabil berarti stabil berarti ya stabil, nggak naik atau nggak turun gitu. Jadi di sini anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental. Stabil artinya seimbang, nggak naik, nggak turun, nggak belok kanan, nggak belok kiri, kayak gitu ya sobat belajar. Jadi di sini bisa stabil nih perekonomian daerahnya tadi untuk memelihara dan mengupayakan. Jadi nggak ada perekonomian daerah yang mengalami defisit atau surplus yang berlebihan. Defisit itu apa sih kak? Defisit itu kita nyebutnya biasanya kalau awamnya tuh kerugian ya, atau misalkan anggarannya itu dan realisasinya itu realisasi lebih besar daripada anggaran, itu untuk keadaan defisit, berarti kan kita minus atau rugi ya, defisit kayak gitu. Sedangkan kalau surplus berarti realisasi itu lebih kecil daripada anggaran gitu.
Nah, gitu ya. Ini ya. Terus kemudian nih Sobat Belajar, ada di sini tabel atau grafik yang akan Kakak jelaskan. Ini ada grafik pencari kerja DKI Jakarta tahun 2019. Nah, ini sama-sama kita lihat ya. Di sini ada grafik tentang pencari kerja terdaftar, lowongan kerja terdaftar, dan penempatan atau pemenuhan tenaga kerja. Ini kita bisa lihat ada laki-laki sama perempuan. Yang biru laki-laki, yang pink ini perempuan. Kemudian ini untuk jumlahnya. Nah, ini kita lihat sampai ke sana. Nah, ini ya. Pada tahun pencari kerja terdaftar pada tahun 2019 ini mencapai jumlahnya 30.338. Kemudian untuk lowongan kerja terdaftarnya ini jumlahnya ada 34.038. Nah, sementara itu penempatannya cuma hanya 20.004 kayak gitu. Nah, berarti kan ketika pencari kerja terdaftar nih. Dia terdaftar untuk menjadi seorang pencari kerja kayak gitu. Kemudian lowongannya ada 34.000. Tapi ternyata penempatannya cuma segini 20.000. Berarti kan ada sekitar 14.000 gitu. 14.000 tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan yang akhirnya nggak menerima atau nggak berkesempatan untuk bisa memenuhi tenaga kerja karena penempatan atau pemenuhan tenaga kerjanya hanya 20.000 gitu. Berarti ada sisa atau ada 14.000 orang tuh kira-kira. 14.000 kan banyak banget ya. Nah, ini salah satunya makanya kenapa adanya APBD untuk ini bisa mengalokasikan nih Sobat Belajar. Angka 14.000 tadi bisa dialokasikan, jadi nggak ada pengangguran yang berlebihan di suatu daerah kayak gitu. Coba bayangin nih Sobat Belajar, kalau misalkan banyaknya angka pengangguran, berarti itu akan berdampak pada angka kemiskinan juga akan bertambah. Kemudian kalau banyak pengangguran juga akan berdampak kepada angka kriminalitas juga bertambah. Nah, itu udah kebayangkan betapa kacaunya gitu kan kondisi seperti itu. Makanya adanya APBD fungsinya itu untuk mengalokasikan agar angka 14.000 itu tuh nggak semakin tinggi, bahkan bisa dikurangi gitu. Jadi harapannya tuh penempatan atau pemenuhan tenaga kerjanya ini tuh bisa bertambah gitu. Jadi masih ada kaitannya ya mengenai grafik pencari kerja DKI Jakarta ini sama si fungsi alokasi gitu Sobat. Nah, kemudian di sini Kakak akan menjelaskan mengenai penyusunan APBD. Nah, ini ada penyusunan APBD punya tujuannya juga loh. Jadi penyusunan APBD itu nggak semata-mata pemerintah daerah cuma nyusun gitu. Jadi pemerintah daerah tuh punya tujuan dan punya goals yang ingin dicapai. Kenapa akhirnya pemerintah daerah menyusun gitu adanya APBD. Yang pertama, membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Nah, tujuan fiskal itu apa sih Kak? Di sini ada grafik ya, contoh gambar tujuan fiskal. Income, pendapatan. Nah, berarti harapannya di sini ya, Sobat Belajar, pendapatan meningkat. Jadi pendapatan asli daerah kayak gitu bisa meningkat karena tujuan fiskalnya itu bisa dipenuhi gitu. Jadi ini APBD disusun untuk membantu mencapai tujuan fiskal, pendapatan asli daerahnya atau bahkan pendapatan negara yang diperoleh dari pendapatan masing-masing daerah itu bisa meningkat. Selanjutnya di sini yang kedua yaitu ada meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah. Nah, stakeholder dan shareholder yang ada di pemerintah daerah itu kan banyak ya. Jadi di sini tuh ada banyaknya stakeholder itu juga dibutuhkan koordinasi, kata kuncinya. Pengaturan atau koordinasi. Nah, jadi adanya APBD ini juga bisa meningkatkan koordinasi antara kepala daerah dengan staf atau jajarannya gitu. Jadi adanya APBD ini kan ibaratnya nih, setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah daerah. Jadi bisa meningkatkan adanya koordinasi antara tadi yang Kakak jelasin pemerintah kepala daerah dengan staf-staf atau jajaran-jajarannya yang ada di pemerintahan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini membantu menghadirkan dan menciptakan efisiensi dan keadilan terhadap penyediaan barang dan jasa publik dan umum. Ini
Ini merupakan bukan contoh, tujuan yang ketiga gitu. Tujuan dari pengadaan APBD untuk masing-masing daerah. Membantu menghadirkan, menciptakan efisiensi. Nah, di sini Kakak memberikan gambar yaitu penyediaan jasa publik atau rumah sakit. Sekarang kan banyak ya rumah sakit umum daerah gitu. Jadi misalkan nih sobat belajar yang tinggal di daerah Bogor, yang tinggal di daerah Bandung, yang tinggal di daerah Purwokerto, Jogja dan sebagainya, bahkan di luar Pulau Jawa pun, kalau misalkan sakit itu nggak perlu repot-repot mencari rumah sakit ke Jakarta gitu, ke ibu kota, karena harapannya itu pemerintah daerah memberikan atau membangun infrastruktur atau misalkan kebutuhan-kebutuhan publik, tujuannya agar itu ketika warga daerah tersebut membutuhkan sesuatu yang urgent atau darurat, nggak perlu repot-repot nih datang ke Jakarta, karena di daerah tersebut udah diciptakan adanya RSUD, rumah sakit umum daerah kayak gitu. Atau misalkan di setiap kecamatan itu ada puskesmas sekarang ya, kelurahan juga ada puskesmas. Sekarang puskesmas itu ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Itu harapannya biar nggak melonjak pasiennya gitu, nggak hanya numpuk di rumah sakit umum daerah atau nggak numpuk di puskesmas kecamatan, bisa ditangani di puskesmas Kemayoran gitu, di puskesmas kelurahan kayak gitu. Nah, jadi itu ya, pengadaan jasa publik ini merupakan salah satu dari tujuan APBD juga. Nggak hanya rumah sakit, sekolah itu juga termasuk. Nah, sekarang kan banyak ya sekolah dasar gitu, sekolah dasar negeri, kita udah sama-sama lihat, terutama khususnya di DKI Jakarta nih, kakak kasih contohnya. Bahkan kayaknya di setiap kelurahan aja tuh bisa sampai 2 sampai 3 sekolah dasar kayak gitu. Atau misalkan di satu kecamatan itu pokoknya setiap kelurahan tuh pasti ada sekolah dasar gitu. Jadi tujuannya itu agar pendidikan di Indonesia juga bisa merata. Nah, itu merupakan tujuan dari pengadaan APBD gitu. Tadi pembangunan infrastruktur atau pelayanan jasa publik di rumah sakit dan sekolah, atau misalkan tempat-tempat ibadah atau segala macam gitu ya yang ada di masing-masing daerah. Selanjutnya di sini ada menciptakan prioritas belanja atau keutamaan belanja pemerintahan daerah. Nah, jadi kalau kita ada anggaran, kan kita ada listnya. Kira-kira apa aja sih yang mau dibelanjakan atau apa aja sih yang akan menjadi list pengeluaran dari daerah. Nah, ini bisa dilihat atau bisa kita lihat nih prioritasnya. Nomor 1, misalkan pengadaan pembelanjaannya itu untuk hal ini dan dirasa ini lebih urgent daripada nomor 2 atau nomor 3. Jadi daerah itu punya list prioritas gitu. Kira-kira kemana dana penerimaan daerahnya itu mereka alokasikan atau mereka distribusikan gitu. Apakah lebih urgent untuk pembangunan infrastruktur dulu atau pembelanjaan pegawai kayak gitu. Jadi pemerintah daerah khususnya itu punya list prioritas gitu. Kan sobat belajar juga di rumah pasti punya dong list prioritas. Misalkan sobat belajar nih dalam satu hari ini punya list prioritas, kira-kira sobat belajar hari ini lebih memprioritaskan untuk membantu orang tua atau untuk belajar dulu nih kayak gitu. Atau misalkan yang ikut bimbingan-bimbingan di luar sekolah gitu, misalkan bimbingan les, atau misalkan nih kayak sekarang gini nih sobat belajar nonton video di Ayo Belajar kayak gitu. Itu kan termasuk salah satu list prioritasnya sobat belajar. Dan pemerintah daerah juga seperti itu, mereka punya list prioritas yang akhirnya akan mereka penuhi atau akan mereka jalankan gitu. Nah, ini yang ketiga, ada menghadirkan dan meningkatkan transparansi pemerintah daerah terhadap masyarakat luas, dan pemerintah daerah dapat mempertanggungjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, jadi adanya APBD ini juga ada fungsi untuk transparansi loh. Ketika akhirnya mereka menerima penerimaan, nah akhirnya nanti daerah tersebut membuat list nih apa aja yang menjadi pengeluaran-pengeluaran, makanya disebutnya APBD, Anggaran Penerimaan dan Pembelanjaan Daerah. Kemudian APBD ini kan nanti akan dipertanggungjawabkan pemerintah daerah ini kepada DPRD gitu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena setiap apapun yang kita lakukan, apalagi ini berhubungan soal duit, sensitif banget ya sobat belajar, itu harus ada pertanggungjawabannya loh gitu. Bahkan kayaknya nggak hanya duit aja, kita tuh harus punya suatu pertanggungjawaban gitu. Kenapa harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD? Yaitu agar pelaksanaan APBD ini atau realisasi APBD ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau regulasi pemerintah daerah, atau sesuai dengan anggarannya, biar nggak terlalu naik atau nggak terlalu turun gitu. Jadi harus ada pertanggungjawabannya, nggak yang cuman kita main asal belanja aja gitu. Jadi atau misalkan kita asal membangun infrastruktur aja gitu, tapi tanpa dilihat manfaat atau
dampak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat daerah itu sendiri, kayak gitu. Nah, di sini ada pengaruh APBD terhadap perekonomian nih Sobat Belajar. Yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun. GNP itu tahu nggak singkatannya apa? Gross National Product. Nah, ini contoh dari GNP itu yaitu kegiatan ekspor dan impor. Jadi APBD ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Di sini yang dimaksud ekonomi masyarakat ini yaitu di sini yang dimaksud dengan ekonomi masyarakat itu yaitu ekonomi pemerintah pusat ya di sini. Nah gitu, jadi bisa dapat mengetahui juga nih besarnya GNP dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Nah tadi kan kita udah ngebahas daerah, nah ini juga loh, kita bisa menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara. Ini merupakan pengaruh gitu. Ini kan kita ngebahas tentang perekonomian negara ya, udah nggak lagi perekonomian daerah nih. Jadi adanya APBD ini, diciptakannya APBD ini untuk menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara yang tadi kakak jelasin di awal, agar kestabilan keuangan itu atau moneter negara dari Sabang sampai Merauke ini bisa seimbang, atau misalkan bisa rata atau bisa sama gitu loh porsinya. Jadi nggak ada suatu daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya di sini ada menimbulkan investasi masyarakat, memperlancar distribusi pendapatan, dan yang terakhir memperluas kesempatan kerja. Nah ini merupakan contoh investasi masyarakat nih, ada beberapa sekuritas, ada nih ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah ini contoh dari investasi masyarakat, saham gitu contohnya. Nah selanjutnya kita akan bahas soal ya. Di sini ada berikut ini merupakan fungsi dari APBD kecuali A. Fungsi otorisasi, B. Fungsi regulasi, C. Fungsi distribusi, D. Fungsi alokasi, dan E. Fungsi pengawasan. Jawabannya fungsi regulasi. Kemudian nomor 2, membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal merupakan salah satu dari titik-titik APBD. Jawabannya apa ya? Tujuan penyusunan nih. Nah, selanjutnya nomor 3, manakah yang termasuk ke dalam regulasi penyusunan APBD? Nah, jawabannya ini A, karena untuk nomor C, D, dan E, nah ini penjelasannya. Ini merupakan undang-undang tentang kewarganegaraan, ini merupakan undang-undang tentang koperasi, dan yang terakhir merupakan undang-undang tentang Kementerian Keuangan. Gimana Sobat Belajar? Materi latihan soalnya mudah kan? Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.